Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amaliate. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yang terjadi di sekolah tempat saya PPL di SMK Negeri 6 Makassar, di mana kasus tersebut menceritakan tentang standar tinggi seorang guru versus eksplorasi siswa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan memaparkan studi kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Jadi, kasus yang saya temukan ini menceritakan tentang seorang guru yang perfeksionis atau memiliki standar tinggi dan siswa yang ingin bereksplorasi tapi terhalang sama guru yang perfeksionis ini. Masalah utama yang saya temukan pada kasus ini yaitu teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru menjadi sumber utama dan siswa sebagai penerima pasif. Jadi ceritanya, dalam pelaksanaan praktik, guru cenderung tidak memberi ruang bagi siswa untuk berkreasi atau mencoba pendekatan mereka sendiri. Ia sering menegur siswa yang mencoba berkreasi dalam penyajian makanan karena menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan. Jadi jika murid melakukan kesalahan sedikit pun, ia langsung turun tangan untuk mengerjakannya. Bahkan dalam situasi ujian praktik, guru juga masih ikut campur, ikut andil dalam pemberian garnisnya. Nah, jadi guru ini menekankan bahwa hasil dari produk yang dibuat harus sama persis dengan contoh yang telah ia berikan, terutama penampilan dari makanan tersebut. Nah, dampak jika masalah ini tersering terjadi. Yang pertama, kreativitas siswa akan menurun. Jadi, siswa terbiasa hanya mengikuti instruksi tanpa mencoba hal yang baru. Dan yang kedua, kepercayaan diri siswa ini bisa menurun. Nah, karena takut salah, siswa ini jadi ragu untuk mengambil keputusan dan berkreasi. Dan yang ketiga itu motivasi belajarnya menurun. Pembelajaran yang terlalu kaku dan penuh tekanan ini membuat siswa merasa tertekan atau bosan. Nah, selanjutnya yang keempat itu kemampuan berpikir kritis dan problem solving terhambat. Jadi siswa tidak terbiasa menghadapi situasi baru atau memecahkan masalahnya sendiri karena selalu diarahkan secara detail oleh guru. Dan yang kelima, ketidaksiapan menghadapi dunia kerja. Jadi, dunia industri kuliner tidak hanya menuntut ketelitian, tapi juga kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi. Nah, adapun strategi perbaikan yang dilakukan yaitu yang pertama, mengubah pendekatan dari teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru ke student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, guru tetap memberi contoh dan arahan di awal, tetapi setelah itu memberi kesempatan siswa untuk mencoba sendiri. Jadi misalnya setelah satu kali guru mendemonstrasikan, siswa boleh menyesuaikan teknik atau penyajiannya sesuai ide mereka. Nah, yang kedua yaitu menerapkan prinsip boleh salah dalam belajar. Nah, maksudnya guru perlu memandang kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu membagi tahap pembelajaran menjadi dua fase. Nah, dua fase ini meliputi fase dasar dan fase pengembangan. Fase dasar maksudnya siswa mengikuti instruksi guru secara ketat untuk memahami teknik dasar. Nah, yang kedua fase pengembangan. Maksudnya ini adalah siswa diberi kebebasan untuk berkreasi, misalnya dalam plating makanan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan penilaian yang lebih fleksibel. Nah, penilaian ini mencakup kreativitas, kerapian, dan teknik rasa dan proses kerja. Baik, itulah tadi pemaparan studi kasus yang terjadi di SMK Negeri 6 Makassar, tempat saya PPL. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya kita yang akan menjadi guru di masa depan. Baik, akhir kata saya Nisa Amalia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.